Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi maupun selamat siang dan juga selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Rati Dewi Kamila dengan NIM 17016230448 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan secara komprehensif mengenai hasil pertanggungjawaban ilmiah saya selama melaksanakan praktik kerja lapangan yang berjudul tentang laporan praktik kerja lapangan pada divisi akademik program Magister Perencanaan Ekonomi dan juga Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau yang akrab disapa MPKB FEB UI Jakarta Pusat. Nah, saya melaksanakan program magang ini secara intensif selama 4 bulan penuh terhitung sejak tanggal 2 Februari hingga 8 Juni 2026. Tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya untuk memulai pemaparan ini. Nah, kita memasuki bagian yang pertama mengenai latar belakang dan profil. Mari kita bedah terlebih dahulu mengenai konteks instansi dari tempat magang saya, yaitu MPKB FEB UI. Nah, MPKB FEB UI sendiri didirikan pada tanggal 26 Maret 1996 atas kolaborasi antara FEB UI, LPM, dan juga Bappenas. Nah, lembaga ini sendiri bukan cuma menjadi program pasca sarjana yang biasa, melainkan sebuah institusi S2 terapan jalur profesi yang memegang peran vital sebagai referensi utama percetakan negara tenaga ahli perencanaan ekonomi dan juga analisis kebijakan publik di Indonesia. Bahkan pada awal fase operasionalnya, jabatan ketua program studi itu dipegang langsung oleh ekonom bernama yaitu Ibu Sri Mulyani. Nah, mengapa sih saya memilih FEB UI? Nah, karena lingkungan kerja di sini itu sangat menantang dan juga membutuhkan standar yang tinggi. Karena jawabannya itu juga ada terletak pada karakteristik dari stakeholder-nya, yang dimana mayoritas yang terdaftar pada MPKB FEB UI adalah para praktisi, birokrat, dan juga pengambil keputusan senior yang berasal dari instansi vital negara, seperti Bappenas, OJK, Bank Indonesia, dan juga berbagai kementerian strategis lainnya. Selain itu, saya juga mengelola mahasiswa dengan skema beasiswa khusus yang menuntut akuntabilitas pelaporan yang sangat ketat. Salah satunya adalah penerima beasiswa LPDP. Nah, dinamika inilah yang mendorong divisi akademik untuk menerapkan strategi komunikasi pelayanan publik yang sangat responsif dan juga melakukan manajemen data tanpa celah. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan dan manfaat. Jadi pelaksanaan program PKL ini dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya menjadi sekedar pemenuhan konversi SKS mata kuliah wajib, melainkan memberikan dampak nyata bagi tiga pihak utama. Yang pertama, bagi saya sendiri selaku mahasiswa ataupun praktikan, program ini menjadi jembatan untuk menguji kebenaran teori-teori manajemen kantor, tata pamong, dan administrasi pendidikan yang selama ini saya dapatkan di bangku perkuliahan FEB UNJ. Untuk kemudian itu bisa diterapkan langsung ya dalam lingkungan kerja real yang memiliki SOP ketat. Kemudian yang kedua, bagi instansi atau bagi MPKB FEBUI sendiri selaku instansi mitra, nah kehadiran praktikan atau mahasiswa PKL itu berfungsi sebagai akselerator operasional dari kelancaran back office, terutama dalam meringankan beban kerja pembersihan database yang sangat masif untuk menjamin mutu kelembagaan. Dan ketiga, bagi program studi pendidikan ekonomi FEB UIJ atau bagi UIJ sendiri, kegiatan ini pastinya akan menjadi sarana evaluasi eksternal guna melihat nih sejauh mana sih kurikulum perkuliahan itu mampu beradaptasi dan juga menjawab kebutuhan real dari pasar kerja modern di tingkat pasca sarjana. Selanjutnya kita memasuki scope of work atau lingkup pekerjaan. Nah, selanjutnya nih, selama periode 4 bulan tersebut, saya ditempatkan secara khusus di divisi akademik MPKP FEBUI. Nah, berdasarkan analisis pekerjaan yang sudah saya lakukan, seluruh tupoksi harian dan juga proyek strategis yang diamanahkan kepada saya itu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pilar pelayanan utama. Nah, pilar pertama sendiri adalah manajemen
administrasi rutin berkala, dan juga pelayanan publik. Nah, ini itu mencakup manajemen harian seperti pelayanan loket, pemutakhiran kontak mahasiswa baru, hingga pengarsipan dokumen-dokumen fisik penting seperti ijazah kelulusan. Nah, pilar kedua di sini adalah penjaminan mutu institusi, di mana saya terlibat langsung sebagai tim pendukung di belakang layar dalam pengisian instrumen-instrumen akreditasi nasional dan juga audit internal akademik. Lalu selanjutnya di pilar ketiga adalah manajemen layanan kerjasama khusus atau koordinasi khusus yang meliputi pengelolaan sinkronisasi data pelaporan beasiswa LPDP serta penegakan SOP dalam pengawasan operasional. Ketiga pilar ini pastinya akan sangat berkelanjutan dan membentuk satu siklus manajemen pendidikan yang utuh. Oke, di sini saya akan memasuki key activation yang pertama atau aktivitas utama yang pertama. Sekarang mari kita bedah aktivitas utama yang saya lakukan, yaitu kontribusi dalam persiapan instrumen data kuantitatif program studi atau yang akrab disapa DKPS untuk keperluan akreditasi Lamemba. Di sini tugas saya itu bukan cuma sekedar menginput data secara mekanis gitu, melainkan saya juga melakukan analisis secara yang mendalam, kemudian pastinya menerapkan digitalisasi, karena saya juga bertugas memverifikasi kualifikasi akademis nih para pengajar, terus juga kayak mengecek status sertifikasi dosen ataupun serdos, serta memetakan home base dosen tetap program studi. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ini ke salah satu contoh tabel yang saya kerjakan saat saya sedang melaksanakan PKL. Nah, lebih jauhnya lagi itu, saya juga melakukan proses rekonsiliasi data nasional. Dengan cara saya itu membandingkan kesesuaian data internal prodi dengan basis data eksternal pada sistem PDDikti seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Di sini saya juga harus mengklasifikasikan peran serta memvalidasi dokumen bukti fisiknya itu terkait gitu sama pengabdian kepada masyarakat atau PKM dan juga penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen di sini. Nah, proses ini pastinya akan menuntut tingkat ketelitian yang sangat tinggi karena setiap entry datanya itu kan banyak dan juga pastinya ada yang tidak sinkron atau tidak didukung nih oleh bukti fisik yang sah. Sehingga pastinya nanti akan dapat menurunkan penilaian portofolio mutu prodi di mata asesor. Nah, aktivitas utama kedua saya itu tidak kalah krusial gitu ya, dari aktivitas utama yang pertama. Nah, aktivitas yang kedua ini adalah keterlibatan saya dalam melakukan pemenuhan instrumen audit internal akademik atau AIA tingkat fakultas. Nah, tugas spesifik saya di sini itu adalah menginisiasi lembar kerja pada sheet lembar kerja kriteria masukan khususnya yaitu mengelola sheet data DPPU atau dosen pembimbing utama seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, di dalam sheet ini tuh saya bertugas untuk menguji dan juga mengkalkulasi formula matematika terkait dengan rasio distribusi, bahan bahan dan juga beban bimbingan tesis mahasiswa pasca sarjana. Nah, di sini saya menerapkan banyak sekali rumus Excel dan melalui simulasi rumus-rumus Excel ini, saya juga memisahkan status antara dosen tetap dan juga dosen penghitung rasio, guna mencegah terjadinya ketimpangan beban kerja mengajar. Nah, selain urusan angka yang ada di sebelah kiri pada sheet Excel ini, saya juga melakukan pelacakan mandiri portofolio publikasi ilmiah dosen menggunakan platform seperti Google Scholar, Scopus, dan juga Sinta. Nah, lalu saya juga di sini akan memetakan nominal sumber biayanya pada riset tersebut. Sedangkan untuk aktivitas lapangan, seperti yang ada di gambar paling ujung ini, sebelah kanan, saya juga diterjunkan langsung sebagai tim pengawas ujian tengah semester. Ya, di sini saya bertanggung jawab penuh untuk menegakkan integritas akademik, mengelola presensi fisik, serta memastikan distribusi soal dan juga jawaban itu berbasis digital dan berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga mungkin teman-teman yang menonton video ini, tentu dalam mengeksekusi berbagai aktivitas utama yang sudah saya jelaskan tadi, pastinya di lapangan itu tidak selalu berjalan dengan ideal. Sehingga di sini saya mengidentifikasi adanya sekitar tiga ya hambatan utama selama masa PKL.
Nah, hambatan teknis yang pertama adalah terjadinya asimetri data gitu ya, atau kita sering sebutnya sebagai ketidaksinkronan. Data antara pangkalan data pusat di tingkat fakultas dengan data aktual yang ada di program studi. Nah, ditambah lagi dengan banyaknya berkas-berkas beban kerja dosen atau BKD yang belum terupdate gitu di folder bersama. Lalu hambatan yang kedua adalah masalah aksesibilitas gitu ya. Di mana saat melakukan tracking publikasi ilmiah dosen pada Google Scholar ataupun platform seperti Scopus dan juga Sinta, banyak tautan dokumen jurnal itu yang terkunci atau bersifat non-open source gitu. Sehingga bukti fisiknya itu sulit untuk diunduh dan pastinya kan ini akan berpengaruh juga ya terhadap pengisian tabel akreditasi. Lalu hambatan yang ketiga itu sebenarnya lebih ke manajemen waktu, di mana konsentrasi intensifnya ini kan untuk menyelesaikan borang akreditasi itu sering kali terpecah gitu. Karena tingginya volume pelayanan harian di loket akademik. Dan mungkin untuk hambatan non-teknis terakhir itu lebih ke kendala psikologis gitu ya saat mengawas UTS. Yang dimana saya itu harus tetap tegas gitu untuk menerapkan ujian digital gitu. Namun tetap menjaga kesopanan yang tinggi karena kan mengingat peserta-peserta ujian itu adalah mahasiswa pasca sarjana yang mereka juga merupakan pejabat senior di kementerian yang juga praktisi berpengalaman. Sedangkan saya itu anak masih mahasiswa S1. Jadi saya harus tetap menegakkan profesionalisme yang tinggi tapi tetap mengedepankan attitude. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah atau hambatan-hambatan tersebut, saya di bawah bimbingan mentor saya, yaitu Ibu Metri, menerapkan beberapa solusi strategis dan juga taktis. Yang pertama, untuk mengatasi ketidaksinkronan data, saya itu berinisiatif untuk membangun sistem pemeriksaan mandiri dengan mengoptimalkan penggunaan formula spreadsheet atau Excel gitu ya, yang lebih fleksibel demi menemukan salah data yang kosong secara tepat. Nah, kedua tentang dokumen yang banyak terkunci tadi nih, karena website yang mungkin non-open source gitu ya. Di sini saya melakukan koordinasi secara intensif dan juga komunikasi persuasif secara langsung dengan sekretaris dosen ataupun dengan dosen yang bersangkutan untuk meminta soft copy artikel ataupun sertifikat aslinya. Dan ketiga, untuk mengatasi benturan waktu, saya di sini menerapkan manajemen skala prioritas berdasarkan Eisenhower Matrix di mana di sini saya akan membagi waktu operasional loket di jam-jam sibuk pagi hari dan memfokuskan pengerjaan proyek akreditasi pada siang menuju sore hari berdasarkan tenggat waktu rapat evaluasi prodi. Dan yang terakhir, saat saya sedang mengawas ujian UTS, saya juga pastinya akan selalu mengedepankan etika komunikasi profesional, yang dimana saya menyampaikan aturan dengan artikulasi yang jelas, rapi, tegas, namun tetap hormat serta sigap memberikan bantuan teknis darurat jika ada peserta yang mengalami kendala-kendala tertentu. Oke, berdasarkan seluruh hasil analisis pekerjaan, hambatan, dan juga solusi yang telah dijabarkan, saya menarik dua poin kesimpulan utama. Yang pertama, terdapat keselarasan yang sangat tinggi, hampir mencapai tingkat ideal, antara kompetensi teoritis yang diajarkan di program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta khususnya seperti pada mata kuliah manajemen, administrasi, dan juga evaluasi pendidikan. Dengan kebutuhan operasional nyata yang ada di instansi tempat saya PKL, yaitu MPKB FEBUI. Nah, kedua, program PKL ini tuh menurut saya juga terbukti sukses gitu untuk bertindak sebagai inkubator yang efektif dalam mengubah ilmu akademis saya menjadi keterampilan kerja nyata yang profesional dan juga kompetitif. Sebagai penutup laporan, saya juga di sini akan mengajukan beberapa langkah pengembangan ke depan kepada MPKB FKBUI atau kepada instansi tempat saya PKL. Di sini saya lebih merekomendasikan transisi gitu ya menuju dashboard digital yang terintegrasi untuk penyimpanan berkas BKD-BKD dosen karena memang berkas-berkas BKD dosennya itu sangat banyak serta juga menerapkan pembatasan akses atau lock cell pada rumus-rumus penting di file Excel kolaboratif agar terhindar dari kerusakan-kerusakan formula.
Dan untuk kepada prodi, saran ke prodi atau pendidikan ekonomi FEB UNJ, di sini saya menyarankan lebih ke penguatan aspek kurikulumnya. Em, saya ingin agar prodi ini lebih memperkuat aspek kurikulum berbasis praktik pengolahan data makro perkantoran, seperti mungkin bisa lebih diperbanyak ya pelatihan-pelatihan VBA atau Micro Excel, supaya para mahasiswa ini berikutnya akan memiliki kesiapan teknis yang lebih jauh matang sebelum diterjunkan ke industri. Karena mayoritas instansi ataupun perusahaan-perusahaan sekarang itu Excel itu menjadi salah satu tonggak utama atau tools yang lumayan dan bukan lumayan tapi paling sering digunakan untuk pekerjaan. Oke, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menutup presentasi ini dengan sebuah kalimat refleksi. Integritas data adalah fondasi utama dari sebuah mutu pendidikan. Tanpa data yang valid, penjaminan kualitas sebuah lembaga pendidikan tinggi tidak akan pernah tercapai. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh dosen, eh, terutama kepada dosen pembimbing PKL saya, yaitu Profesor Dr. Haria Kuncera Wiralaga SEMSI, kemudian kepada mentor lapangan saya sendiri, yaitu Ibu Metri Sriwati, dan juga kepada teman-teman dan juga segenap Sivitas Akademika di MPKB FEB UI, dan juga seluruh Sivitas Akademika di UNJ dan juga di FIB UNJ yang telah mendukung kelancaran program PKL ini, yang saya rasa juga pastinya akan sangat bermanfaat untuk saya, untuk karir saya ke depannya, sebelum saya lulus dan benar-benar terjun ke dunia pekerjaan. Demikianlah pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.